Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia hingga berubah menjadi PHI dan sumber-sumber macam hukum yang ada di Indonesia. Baik, untuk awalan, perubahan nama mata kuliah dari pengantar tata hukum Indonesia menjadi pengantar hukum Indonesia atau PHI mencerminkan penyesuaian dalam terminologi dan pendekatan dalam mengajarkan dasar-dasar hukum di Indonesia. Berikut adalah penjelasan sejarah singkat tentang perubahan ini. Awal mula pengantar tata hukum Indonesia. Pada masa awal pembentukan sistem pendidikan hukum di Indonesia, mata kuliah ini dikenal dengan nama pengantar tata hukum Indonesia. Istilah tata hukum lebih menekankan pada sistem atau struktur hukum yang ada di Indonesia, mencakup tatanan hukum, kelembagaan, dan norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang sistem hukum Indonesia, termasuk sejarah perkembangan hukum, berbagai sumber hukum, dan struktur lembaga-lembaga hukum yang ada. Penyesuaian kurikulum dan metode pengajaran. Perubahan ini juga mencerminkan penyesuaian dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia yang semakin dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Perkenalan dalam pengajaran PHI lebih kepada memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa hukum dalam memahami dan menganalisis berbagai masalah hukum di Indonesia. Selain itu, metode pengajaran juga mengalami perkembangan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang lebih interaktif dan mengedepankan pemikiran kritis. Jadi secara keseluruhan, perubahan dari pengantar tata hukum Indonesia menjadi pengantar hukum Indonesia adalah bagian dari upaya untuk memberikan pendidikan hukum yang lebih holistik dan relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sekarang langsung ke sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar dari segala peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada Undang-Undang UU. Peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang lebih dikenal itu DPR bersama dengan Presiden dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi setelah UUD 1940. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang sering kita sebut Perpu, dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan genting dan memaksa dan harus mendapat persetujuan dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, pada masa sidang berikutnya. Yang selanjutnya, yang keempat, peraturan pemerintah PT, aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima, peraturan presiden yang disebut juga Perpres. Perpres adalah aturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Yang keenam, ada peraturan daerah atau yang disebut Perda, aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur urusan pemerintah daerah.
yang ketujuh yaitu peraturan menteri atau yang disebut dengan permen. Permen adalah aturan yang dikeluarkan oleh menteri untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bidang tertentu. Yang selanjutnya ada keputusan presiden atau kepres. Kepres adalah keputusan yang dikeluarkan oleh presiden dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Terus yang kesembilan ada hukum adat. Jadi hukum adat ini adalah hukum yang tidak tertulis dan berkembang dalam masyarakat adat, yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yang ke-10 adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi pedoman dalam memutus perkara yang serupa. Yang selanjutnya itu ada traktat atau perjanjian internasional, perjanjian yang dibuat antara Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional yang setelah diratifikasi. Nah, diratifikasi ini berarti tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional. Terus yang selanjutnya yang ke-12 yaitu doktrin. Atau doktrin ini sering disebut pendapat ahli hukum terkemuka yang sering dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan, praktik atau kebiasaan yang diakui secara umum dalam masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan sehari-hari, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi sumber-sumber hukum ini membentuk kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Terus kesimpulan, dengan demikian sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia adalah hasil dari akumulasi berbagai pengaruh budaya, agama, dan kolonial yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan nasional pasca kemerdekaan. Baik, itu saja mungkin yang bisa dipaparkan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.